Kalau dunia sedang kuat-kuatnya menghasut kita untuk mengurangi waktu tidur agar bisa lebih banyak bekerja atau main sosial media, aku akan bilang sebaliknya. Untuk jadi perempuan yang glow up, produktif dan mature, kita harus prioritaskan waktu tidur kita. Tahun 2025 lalu, rata-rata tidurku lebih dari 8 jam per hari. Dan apa yang aku rasakan, itu adalah kunci utama menjalani hari tanpa banyak drama mood swing, tantrum, impulsif, dan anxiety. Ternyata ini nggak cuma perasaanku aja, karena manfaat ini udah didukung oleh banyak teori dan penelitian. Karena itu, di tahun 2026 ini, aku tetap ingin memprioritaskan waktu tidurku dan meyakinkan lebih banyak dari kita untuk juga memprioritaskan waktu tidur tanpa harus merasa bersalah ataupun tidak produktif. Sekarang udah jam 8:30, aku udah selesai bersih-bersih dan aku akan coba tunjukin rutinitas malamku sebelum tidur. Di tempat tidur ini biasanya akan selalu ada beberapa buku, cukup banyak. Ini buku aku sedang tracking habit aku, beberapa kebiasaan, dan kayaknya kurang dari 1 menit ya. Nah, ini yang menarik, aku lagi coba untuk melihat perubahan diriku, mulai dari tubuh, emosi, fokus, sampai perilaku aku itu berdasarkan menstruasi, siklus menstruasi. Jadi, ini aku udah track sampai hari ke-13. Ini juga kayak semacam refleksi jadinya ya. Misalnya ketika makan kita butuh karbo, vitamin, protein. Kalau tidur kita butuh apa sih? Ada 4 pilar hal yang kita butuhkan ketika kita tidur. Yang pertama itu adalah kuantitas. Jadi mungkin kita udah sering dengar kalau untuk orang dewasa kita membutuhkan sekitar 7-9 jam waktu tidur untuk mendapatkan banyak manfaat dari tidur. Yang kedua adalah kualitas. Kalau kualitas ini bisa ditandai dengan sering nggak kita kebangun waktu tidur, dan kalau dicek dari gelombang otak saat kita tidur, biasanya semakin besar amplitudo dari gelombang otak kita saat tidur, semakin bagus kualitas tidur kita. Tapi itu biasanya dicek pakai alat ya. Yang ketiga itu adalah regularity. Jadi katanya semakin reguler, semakin konsisten waktu kita bangun dan waktu kita tidur, semakin berkualitas tidur kita. Selanjutnya adalah timing. Aku nggak kepikiran ini sebelumnya, tapi ternyata ini juga penting untuk kamu tahu bahwa di setiap orang itu jam tubuh biologis kita itu berbeda-beda. Jadi nggak semua orang bisa tidur di jam 9 dan bangun jam 6, atau bisa tidur jam 8 dan bangun jam 4 pagi. Ada beberapa orang yang memang bangunnya bisa jam 11 karena dia juga bisa tidurnya baru jam 2 pagi. Dan katanya ini adalah bawaan biologis ya. Jadi kayak sama aja kayak ada orang yang terlahir dengan warna mata biru, warna coklat. Jadi kita nggak bisa nentuin juga. Kalau kalian pengen cek apakah kalian orangnya morning person atau night owl, kalian bisa tes di link di bawah ini. Ini gratis, kalian harus jawab beberapa pertanyaan. Nah, aku juga akan coba kasih tahu kalian tips-tips supaya tidur kita lebih berkualitas. I'll show you. First of all adalah lampu. Semakin redup, kalau bisa sih katanya semakin gelap ya, atau dimatiin lampunya, tapi aku nggak bisa tidur tanpa lampu. Jadi biasanya aku tidurnya matiin semua lampu kecuali yang ini, langsung gelap ya. Aku cuma pakai lampu di sana kalau masih mau baca. Yang kedua, aku mencoba banget untuk mengusahakan tempat tidur itu hanya untuk tidur. Sedangkan kalau masih mau kerja, ya aku di ruangan sana. Syukurnya ada sekat sedikit. So, tempat tidur ini hanya untuk tidur, baik itu tidur siang, napping, atau tidur malam. Selanjutnya, hal yang aku lakukan selama ini adalah aku tidak minum kopi at least 10 jam sebelum aku tidur. Yang pertama memang karena aku ngerasa gak butuh kopi ya.
aku tetap bisa beraktivitas dengan normal tanpa kopi. Itu juga mungkin karena aku tidur cukup, jadi itu kayak looping ya. Jadi karena aku tidur cukup, aku bisa terjaga seharian. Karena aku terjaga seharian, aku nggak butuh kopi. Oke. Hai, hari ini tidurku cukup nyenyak, tapi tadi dari jam 5-an aku udah kebangun terus. Saat ini perasaanku seger sih. Salah satu kita bisa mempertimbangkan kualitas tidur kita adalah apakah kita bangun dengan perasaan segar atau tidak. Kayak disarankan ketika bangun itu jangan langsung kayak bangun, tapi kalau masih ada waktu, kalau masih bisa di spare, stay dulu di tempat tidur mungkin 30 menit, golek kiri kanan, baru nanti bangun kalau masih bisa. Kita akan bahas tentang manfaat tidur. Mungkin kalian udah banyak mendengar manfaat dari tidur, tapi aku akan highlight 3 yang menurutku sangat resonate dengan perempuan yang ingin glow up ataupun perempuan yang ingin lebih mature secara emosional. Yang pertama, ternyata tidur itu adalah terapi gratis. It's kind of blow my mind, karena ketika kita tidur, kita sebenarnya nggak langsung tidur. Kita melewati beberapa fase-fase tidur, seperti light non-REM sleep, deep non-REM sleep, dan REM sleep. Aku nggak akan bahas detailnya, karena I'm not expert in this. Tapi kalau kalian pengen tahu secara lebih detail, please nonton atau dengar podcast yang akan aku taruh linknya di bawah. Saat kita memasuki fase REM sleep, muscle atau otot kita akan dilumpuhkan secara total, tapi aktivitas otak kita akan sangat menyala. Bagian otak yang menyala ini adalah amigdala yang fokusnya pada emosi, hipokampus yang fokusnya pada memori, dan prefrontal cortex yang fokusnya pada pengaturan diri. Uniknya pada fase REM ini, otak kita berfungsi untuk memisahkan memori dengan emosinya. Kenapa ini jadi menarik? Let's say misalnya, kemarin di siangnya aku mengalami satu kejadian yang tidak mengenakan. Aku lagi jalan di gang sempit dan aku hampir dijamret. Aku ngerasa takut, panik, dan sedih. Saat tidur, terutama di fase REM sleep ini, otak akan memproses ulang kejadian itu. Memorinya akan disimpan, sedangkan emosinya akan diluruhkan. Jadi besoknya ketika aku bangun dan mengingat kejadian itu, aku nggak akan setakut saat mengalaminya. Manfaat kedua adalah kita tidak lagi mudah tantrum dan impulsif. Saat kita kurang tidur, prefrontal cortex kita yang bertugas untuk mengatur, mengawasi, menganalisis itu menjadi kurang aktif. Tapi amigdala yang berfungsi untuk mengatur emosi jadi sangat aktif. Contohnya misalnya kita ditegur dikit, kita jadi sangat low, kita sangat sensitif, kita sangat sedih. Atau ketika kita dipuji dikit aja kita langsung terbang melayang-layang. Jadi ketika kita tidur cukup, kita bisa mengontrol diri, kita lebih tenang. Kalau ada kejadian kita bisa mengevaluasinya, menganalisisnya, sehingga tindakan kita juga tercermin gitu ya. Kita nggak jadi tantrum, kita nggak cepat kemudian, kita nggak cepat emosian. Dan yang ketiga, cukup tidur itu sangat meningkatkan efektivitas dari belajar hal-hal baru dan juga meningkatkan kekreativitasan kita. Nah, syaratnya di sini adalah kita harus tidur sebelum belajar dan tidur setelah belajar. Cukup tidur sebelum belajar itu berfungsi untuk menyiapkan otak kita menerima informasi-informasi baru, sedangkan cukup tidur setelah belajar itu berfungsi agar otak kita punya waktu mengatur informasi-informasi itu di let's say loker-loker yang tepat, sehingga ketika di kemudian hari kita mudah merecall informasi-informasi baru itu. There is a monkey there. Can you see that? Kita tunggu dulu ya, monkey-nya lewat. Hai teman-teman, ini sekarang almost jam 2 siang. Dan to be honest, ini adalah jam-jam paling rawan, paling low energy biasanya yang aku rasakan sepanjang hari. Dan mostly aku akan tidur siang. Tapi tidur siang pun kind of hard, karena kita dianjurkan tidur siang itu maksimal 20 menit, karena kalau lebih dari itu nanti bisa mengganggu
tidur malam kita. Dan biasanya kalau udah tidur siang 20 menit itu ya rasanya kurang, but I always try to stick with it. So kita akan tidur siang dulu sebelum aku beraktivitas. Aku udah bangun lagi, cuma 20 menit. Rasanya kurang, yes of course, tapi setelah kita bangun freshnya akan berasa kalau kita tidurnya gak terlalu lama. Ini agak pro kontra. Kalau misalnya kalian memang semalamnya susah tidur, lebih baik tidak tidur siang sama sekali. Tapi kalau misalnya malamnya juga masih tidurnya aman-aman aja, tidur siang juga gak masalah, selama kita bisa tidur kurang dari 20 menit dan jangan sampai tidur di bawah jam 4 sore. Hai, aku baru selesai kerja dan tadi aku sempat kepikiran, sebagai manusia biasa pasti akan ada waktunya kita terpaksa begadang. Let's say kita nggak akan bisa memenuhi setiap hari tidur 8-9 jam. Jadi apa dong yang harus kita lakuin ketika kita terpaksa begadang? Biasanya kita cenderung melakukan balas dendam dengan bangun lebih lama ketika begadang, atau kita balas dendamnya di waktu libur. Jadi tidurnya sampai berjam-jam. Nah, menurut Dr. Walker tersebut, kalau kita terpaksa begadang, hal yang kita lakukan adalah nothing, do nothing katanya. Maksudnya gimana tuh? Misalnya aku begadang nih hari ini, aku tidur baru jam 2, aku tetap harus bangun di jam biasa aku bangun pagi, which is jam 6. Setelah itu, sepanjang hari, aku berusaha untuk tidak menstimulasi diriku dengan kopi atau dengan tidur siang terlalu lama yang takutnya akan membuat kita akan susah lagi tidurnya di malam harinya. Jadi kembali ke prinsip regularity itu, kita harus mempertahankan jam-jam dimana kita bangun tidur dan jam-jam dimana kita tidur. Dan satu hal yang terpenting, kita perlu membuat rutinitas shutdown. Rutinitas shutdown itu bisa jadi bentuknya macam-macam. Olahraga mungkin, atau masak, atau sekedar leyeh-leyeh di teras kayak yang sedang aku lakuin ini. And tentunya kurangin scrolling kalau udah sore menjelang malam, biar emosi kita juga stabil ya, nggak terpancing dengan keadaan-keadaan eksternal. So, itu dulu video kali ini tentang tidur dan manfaat seputar tidur. Semoga hari ini kita tidurnya nyenyak, amin. Dan semoga sepanjang tahun ini kita bisa memprioritaskan waktu tidur kita, membangun fondasi agar bisa glow up secara bertahap dan sustainable. Di kesempatan lain aku akan coba bahas fondasi-fondasi lainnya. So, ketemu lagi ya. See you.